membentuk kami sesuai dengan rencanamu. Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami, Bapa. Engkau tahu, Bapa, apa yang harus Engkau perbuat tentang hidup kami, Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau dibentuk Tuhan lewat firman. Kami mau disempurnakan lewat firman, Bapa. Kami adalah tanah liat, tanah yang bisa Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami, Bapa. Kami siap diisi firman Tuhan. Berkati hamba-Mu. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan hamba-Mu terjadi pengurapan, terjadi kuasa di dalam firman yang dibagikan. Setiap kami yang mendengar boleh terberkati, boleh memiliki semangat untuk mengerjakan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu boleh rema saat ini, boleh kami lakukan sehingga bertumbuh, berbuah firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Boleh kami persembahkan kepada Tuhan hidup kami lewat yang sudah dibentuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengar firman-Mu. Bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Menunggu hambanya, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Apa lagu kita? Oh iya, ada lagu permintaan. Apa nama? Ya, ayo. Maju lagi. Enggak. Ayo. Lagu apa kita? Berarti perlu belajar ini. Gini aja lah ya, sama intinya, tetapi notnya beda. Hati-hati gunakan tanganmu, oke? Ya, karena anak Tuhan tidak boleh mencuri, tangannya harus hati-hati, mulutnya harus hati-hati, nggak boleh bohong-bohong, nggak boleh cakap-cakap kotor, ya kan? Iya. Mungkin kok. Aku nggak mencuri. Iya, anak Tuhan nggak boleh. Ayo hati-hati gunakan aja. 1, 2, menunggu hamba Tuhan maju ke depan. Haleluya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Amin. Sama-sama amin. Amin. Yuk kita dengar firman Tuhan ya. Apa sayang? Oh ya, Mama Kere. Shalom. Ya, duduk rapi. Haleluya, duduk rapi kita ya. Kita buka dari Matius. Ya. Kita buka dari Matius pasal 5. Matius pasal 5. Ya. Matius pasal 5, udah? Haleluya. Matius pasal 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Ya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ya.
Ya, sama-sama kita baca yuk. Haleluya. Demikian firman Tuhan, judulnya, perikopnya apa nih? Garam dunia dan terang dunia. Ya. Saya baca 13, nanti yang lain 14, baru sama-sama kita 16 ya. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Haleluya. Mereka berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami datang Bapa hari ini Tuhan, di hari yang berbahagia, hari yang baik. Kami datang untuk menguduskan hari Sabat Bapa, untuk memperingati Bapa di sorga hari kudus Tuhan. Amin. Dimana kami datang untuk memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Bapa. Inilah kami anak-anak Tuhan Yesus. Berkenanlah atas ibadah kami Bapa, atas pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Berapi bibir lidah hamba menyampaikan firman, dan kami yang mendengar juga mendapat pengertian Bapa di surga, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran firman. Kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa dikatakan kerajaan surga itu bukan terdiri dari 3. Makanan minuman, tetapi terdiri dari apa dikatakan? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Ayat selanjutnya, masih ingat ayat selanjutnya apa dikatakan? Jika seorang melayani Tuhan dengan cara ini, maka dia akan dikenal Tuhan dan dihormat manusia. Ya, dikenal Tuhan dan dihormat manusia. Apa artinya itu? Artinya itu menjadi garam dan terang. Haleluya. Itu artinya. Nah, jadi masih berkaitan yang minggu lalu ke minggu ini ya. Karena dikatakan kemarin, barang siapa melayani Tuhan dengan cara ini, dia akan dihormat manusia dan dikenal Tuhan. Artinya menjadi garam dan terang dunia. Itu artinya menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita boleh ya melayani Tuhan di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera, dan di dalam sukacita Roh Kudus. Haleluya. Ya, kan itu minggu-minggu kemarin. Coba kita buka lah supaya kita ingatkan sekali lagi, supaya kita sekali lagi ya, kita baca sekali lagi supaya lebih jelas. Di 1 Korintus, 2 Korintus ya. Coba 2 Korintus pasal 4. Yo, bisa dikatakan coba udah terus menulis malam. 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 4. Masa lupa? Masa malam? Apa kemarin? Kerajaan surga itu bukan soal makanan minuman, tapi soal Roma 14 ayat 17. Roma 14. Ya. Roma 14 ayat 17. Roma-Romanya ya. Ya. Iya, pas. Ya, saya baca sekali lagi ya. Roma 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormat manusia. Ya, berarti untuk menjadi garam dan terang dunia, kita harus memiliki ketiga ini: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Kenapa? Karena ayat 18, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, maksudnya memiliki yang tiga tadi, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus, dia akan berkenan kepada Allah, pada Tuhan, dan dihormat manusia.
Itu maksudnya menjadi garam dan terang dunia. Ya, kita harus miliki yang ketiga ini. Sekarang kita kembali ke Matius tadi. Matius pasal 5 tadi ya. Kita melihat menjadi garam dan terang dunia. Kita pelajari dulu ayat ini ya. Dikatakan di sini, kamu adalah garam dunia. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita perhatikan ayat ini, berarti orang Kristen memiliki misi. Apa misinya? Menjadi garam Dan terang. Iya, kamu adalah garam dunia. Kita diberikan Tuhan misi menjadi garam dunia. Apa itu garam dunia? Ayat tadi, menjadi dihormat manusia dan dikenang Tuhan. Ya, itu misi kita. Jadi kekristenan, kalau dia nggak punya misi menjadi garam dunia, berarti dia kekristenannya nggak punya tujuan. Ya, tujuan kekristenan kita adalah menjadi garam dunia. Ya, di sini ada dua, bukan hanya garam, tapi juga terang. Di ayat 14 dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Bahkan dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya diperhatikan manusia, diperhatikan orang. Kan dikatakan sini kota yang terletak di atas gunung. Berarti kan kalau kota terletak di atas gunung kan bisa dilihat semua orang. Haleluya. Ya, nampak orang lihat, bisa melihat apa seperti puncak gunung lah, kan bisa dilihat semua orang dari bawah. Dan ada kota di atas gunung itu pasti bisa dilihat. Ya, pasti bisa dilihat. Ya, dari kejauhan bisa dilihat. Artinya kita jadi pusat perhatian sebenarnya. Orang Kristen itu sebenarnya pusat perhatian. Pusat perhatian karena apa? Karena kebaikannya. Bukan karena keburukan atau karena kejahatan, bukan. Karena orang bisa saja terkenal, bisa saja jadi pusat perhatian karena kejelekan. Tapi bukan karena itu, tapi karena kebaikan. Ya, jadi misi kita di sini ada 3. Menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, dan menjadi Kota yang terletak di atas gunung. Artinya dilihat semua orang. Ya, diperhatikan semua orang. Ya. Coba kita bahas di ayat 5, ayat 13 dulu. Dikatakan apa? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Begini. Mungkin garam yang dimaksud ini berbeda dengan garam yang kita pakai sekarang. Ya, berbeda. Kenapa? Kalau garam sekarang itu, ya, dia larut dalam air, hilang garamnya. Kalau garam dimasukkan dalam air kan hilang. Tapi garam ini dia mungkin semacam batu. Tapi kalau asinnya itu sudah habis, batu itu asinnya sudah habis, tinggal batunya aja, gak ada lagi gunanya batunya itu, jadi buang. Begitu dia. Makanya dikatakan jika garam itu tidak menjadi tawar, maksudnya sudah habis asinnya, sudah habis asinnya garam itu, tinggal batunya ya dibuang batunya itu, begitu. Ya, kan gitu. Kamu adalah garam dunia jika garam itu dan satu lagi dan sebagainya. Jika garam itu menjadi tawar, ya. Jika garam itu menjadi tawar berarti sudah habis asinnya, ya. Sudah habis asinnya, sudah hambar. Iya, jadi tidak ada lagi gunanya sehingga dibuang. Ya, kalau kita pelajari ya dari apa ya kehidupan sehari-hari, garam sangat banyak fungsinya ya. Garam sangat banyak fungsinya. Fungsi pertama adalah setidaknya ada minimal 3 fungsi lah. Fungsi pertama yaitu untuk memberikan rasa kepada masakan, ya. Memberikan rasa kepada masakan, menjadikan masakan lebih enak, ya. Menjadikan masakan lebih enak. Suatu ketika, ya, ini kejadian nyata. Suatu ketika, ya, ada seorang ibu masak, ya, katakanlah masak ikan atau masak apa, ya. Karena dia banyak pikirannya atau karena apa, dia lupa memasukkan garam, ya, lupa memasukkan garam ke masakannya ini, ya. Ya, kita mungkin pernah mengalami memakan makanan yang nggak ada garamnya, ya. Jadi ketika dimakan, ternyata garam apa masakannya atau ikannya hambar.
ada rasanya. Ya. Yang makan selera nggak gitu? Enggak kan? Enggak selera yang makan kan? Bahkan jadi tidak mau makan. Nggak mau makan jadinya. Ditinggalkan makanan itu. Artinya tidak bisa dipakai. Ya ditinggalkan. Jadi lebih baik aku pergi mencari makanan di tempat lain yang ada garamnya. Ya. Jadi dari arti pertama kita ambil makna dari jadi garam dunia ini, kita memberikan rasa yang enak. Rasa yang enak kepada sesama kita. Itu yang pertama. Memberikan rasa yang enak kepada sesama kita. Artinya apa? Sesama kita itu senang dengan kehadiran kita. Ya, senang dengan kehadiran kita. Itulah makna pertama dari menjadi garam dunia. Senang dengan kehadiran kita. Apa yang kira-kira yang mungkin membuat orang lain senang dengan kehadiran kita? Apa kira-kira? Coba. Apa kira-kira yang mungkin membuat orang lain senang dengan kehadiran kita? Sama seperti orang senang ada garam di masakannya, ada rasa garam di masakan, mereka senang, jadi enak masakan itu. Kalau nggak ada garam di masakan itu jadi nggak enak. Apalah kira-kira? Suka bawa damai. Iya, bukan? Ya, membawa damai. Ayat ini, kalau kita baca di Matius 5 ini, ayat ini dikatakan Tuhan karena sebelumnya sudah ada kata berbahagia. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah sampai ayat 12. Jadi kalau kita bisa memiliki ini, barulah kita dikatakan menjadi garam. Haleluya. Pertama dikatakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya itu apa? Orang yang rendah hati. Ya, miskin di hadapan Tuhan itu artinya rendah hati. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka yang dihibur. Artinya apa? Mereka mau berduka cita demi melakukan kebenaran. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berarti orang yang rindu hal-hal rohani, suka hal-hal rohani. Ya. Berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang murah hati. Kalau orang yang murah hati pasti orang senang dekat dia. Amin. Ya, pasti orang senang. Coba orang pilih. Ada kira-kira orang yang senang dekat orang pilih? Ya, mana ada? Orang yang lemah lembut pasti orang suka dekat. Artinya apa? Lemah lembut itu tidak mudah marah. Ya. Kalau orang suka marah-marah pasti orang gak suka dekat dengan dia. Ya, suka-suka. Karena tadi kan menjadi garam itu tadi pertama apa artinya? Orang suka dengan kehadiran kita. Itu pertama. Ya. Menjadi garam itu artinya orang suka dengan kehadiran kita. Ya. Orang kalau kita hadir, orang senang. Bahkan orang mau dekat dengan kita. Itu artinya menjadi garam. Ya, sebagaimana garam dimasakkan itu selalu dimasukkan, gak pernah ditinggalkan. Ada orang sengaja meninggalkan garam dari masakannya, enggak kan? Enggak. Bahkan itu suatu bumbu yang wajib. Kebutuhan pokok. Iya, bumbu yang wajib itu dimasakkan. Kalau nggak ada dia rasanya masakan itu tidak enak. Ini juga kita. Kalau kehadiran kita nggak ada, orang merasa kecarian. Kalau kehadiran kita nggak ada, orang merasa kecarian. Kenapa? Karena ini tadi kita orangnya lemah lembut, kita orangnya rendah hati, ya, kita orangnya murah hati, ya, udah di sini semua, ya. Dikatakan lagi di ayat 8, orang yang suci hati. Artinya orang suci hati apa? Orang tulus. Orang suci hati itu orang tulus. Tidak ada niat-niat jahat di dalam hatinya. Ya. Tidak ada niat jahat dalam hatinya. Orang yang tulus. Baru ayat 9-nya membawa damai. Tidak ada membawa pertengkaran. Ya. Demikian ayat 10, 11, dan 12 sama, artinya orang yang mempertahankan dalam kebenaran, mempertahankan hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau bisa kita miliki semua ini, dikatakan Tuhan apa? Berbahagialah kita. Kenapa kita berbahagia? Karena kita menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita disenangi orang. Haleluya
Dirindukan orang. Iya, kita dirindukan orang, disenangi orang. Inilah misi. Tahu misi? Tahu misi artinya dia? Tahu misi? Tujuan. Iya. Orang sekolah pasti tahu artinya misi. Ya. Misi itu tujuan. Inilah tujuan kekristenan kita, kehidupan kekristenan kita. Misi kita ini, ya, menjadi orang Kristen yang menjadi garam, ya, disenangi orang, ya. Kalau kekristenan kita, ya, kekristenan kita tidak sampai ke sini, ya, ya, kita belum menjadi garam. Ya, memang ada orang-orang yang membenci orang yang beragama Kristen, ya. Tapi kebencian mereka bukan karena perbuatan kita, bukan. Perhatikan baik-baik. Ada memang orang-orang yang membenci orang Kristen, tapi orang yang membenci orang Kristen itu bukan karena perbuatan orang Kristen jahat, bukan karena perbuatan kita jahat. Mereka membenci kita orang Kristen karena kita menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, mereka menganggap kita itu menyembah manusia, jadi mereka benci. Padahal tidak, kita menyembah Tuhan. Mereka yang anggap Yesus itu manusia. Ya, bagi kita Yesus itu Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, jangan salah, jangan dibalik. Bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan, bukan. Tapi Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus dalam ajarannya memberikan kita misi, ya, menjadi garam dunia, menjadi orang yang disenangi semua orang, menjadi orang yang dirindukan, yang kehadiran kita dinantikan. Amin, amin. Kenapa bisa demikian? Kenapa orang merindukan kehadiran kita dalam kehidupan mereka? Ya, baik mungkin di sekolah, mau mungkin di pekerjaan atau di masyarakat, mau dimanapun kita berada, kita dirindukan. Kenapa? Karena ini tadi, kita orangnya rendah hati, Suka bawa damai. kita membawa damai, kita lemah lembut, ya, kita murah hati. Ya udah di sini semua. Saya rasa tidak ada orang yang membenci orang rendah hati. Tidak ada orang yang membenci orang lemah lembut. Tidak ada orang yang membenci orang membawa damai. Apalagi yang murah hati. Tidak ada orang yang membenci orang. Tidak ada. Ini tidak ada orang. Ini umum ini. Di negara manapun, di suku manapun, di bangsa manapun, semua orang suka orang yang rendah hati. Semua orang suka orang yang lemah lembut. Semua orang suka orang yang murah hati. Semua orang suka orang yang suci hati. Semua orang suka orang yang membawa damai. Amin. Ya, suka semua. Ya. Inilah dasar-dasarnya kenapa di ayat selanjutnya Tuhan mengatakan kamulah garam dunia. Kamulah garam dunia. Ini dia. Ya. Makanya dikatakan tadi di Roma 14 tadi, dikatakan tadi apa? Kerajaan surga Bukan soal makanan. bukan soal makanan, tapi soal kebenaran. Inilah kebenaran itu. Soal damai sejahtera, dalam membawa damai, dan soal sukacita Roh Kudus. Kenapa? Kita melakukannya dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Amin. Ya, bukan karena terpaksa kita melakukannya. Kita menjadi orang Kristen yang bisa melakukan ini bukan karena paksaan. Tuhan Yesus tidak memaksa kita, enggak dipaksa Tuhan kita, enggak. Kita melakukannya dengan sukacita. Kenapa bisa kita lakukan dengan sukacita? Karena kita sudah lahir baru. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita sudah lahir baru. Kalau orang belum lahir baru, dia melakukan ini merasa terpaksa, merasa berat, sakit. Tapi kalau dengan bantuan Roh Kudus, kita senang, ada sukacita. Tanpa Roh Kudus kita sulit lakukan ini, pasti sulit. Tanpa Roh Kudus, sulit, pasti sulit. Ya, sulit. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, makanya dikatakan Tuhan, aku memberi kamu seorang penolong. Amin, amin. Ya, aku memberi kamu seorang penolong. Dia akan memimpin kamu kepada seluruh Kebenaran. Kebenaran ini yang dimaksud. Dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran rendah hati, kebenaran lemah lembut, kebenaran suci hati, ya, kebenaran murah hati. Semua di sini. Roh Kudus akan menuntut, dia akan menolong.
aku akan memberikan kamu seorang penolong. Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Inilah kebenaran. Ya, jadi kita pertama menjadi garam dan terang dunia. Ya, garam itu dirindukan semua orang, disukai semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, garam juga berfungsi sebagai pengawet. Ya, pengawet. Ya. Tahu garam berfungsi sebagai pengawet? Tahu ya. Pertanyaannya, kenapa garam bisa jadi pengawet kan? Kenapa bisa mengawetkan dia? Karena garam itu antibakteri, anti kuman, antibakteri. Ya, antibakteri. Karena garam kuman nggak bisa hidup di dalam garam, nggak bisa. Ya, nggak bisa garam. Jadi kenapa bisa awet suatu makanan? Karena kalau kita garam, kuman nggak bisa ada di situ. Kalau ada kuman, pasti makanan itu jadi busuk. Tapi karena garam bisa diawetkan gitu. Mengawetkan makanan. Kenapa? Dia sifatnya membunuh kuman, antibakteri, anti kuman. Itu fungsi kedua dari garam. Mungkin banyak fungsi lain. Kalau kita nanti Google atau apa. Tapi yang gue bilang sebagai pengawet, anti kuman atau bakteri. Apa artinya? Kita memberikan kebaikan, bukan malah membuat kebusukan. Ya, kalau ada garam, ya pengawet itu kan melawan kebusukan, artinya jadi menghentikan kerusakan. Ya, itu artinya pengawet. Dia tahan supaya tidak rusak. Ya, tahu salah satu contoh apa yang diawetkan dengan garam? Apa itu? Ikan. Iya, ikan. Ya, diawetkan dengan garam. Kenapa dia bisa awet? Karena nggak ada kuman yang bisa masuk. Ya, nggak ada kuman yang bisa masuk. Kalau coba nggak ada garam, masuk kuman, jadi busuk kan ikannya kan? Ikannya jadi busuk. Tapi karena ada garam, ikannya jadi awet, tahan lama. Ya, jadi artinya apa? Artinya garam itu memberi kebaikan, bisa tahan. Jadi artinya dalam kehidupan sehari-hari apa? Artinya biarlah kehadiran kita itu mendatangkan kebaikan, ya. Mendatangkan kebaikan bagi orang, bukan mendatangkan penderitaan, ya. Bukan mendatangkan suatu kehancuran. Bahkan artinya bisa menghalangi yang tidak baik. Yang bisa menghalangi yang tidak baik. Seharusnya yang tidak baik datang kepada seseorang, tapi karena kita ada di situ, yang tidak baik itu bisa jadi jauh, tersingkir. Ya, tersingkir. Apa artinya? Artinya kalau kita umpamakanlah kuman-kuman itu, bakteri-bakteri itu, kita umpamakanlah itu roh-roh jahat. Oh, haleluya. Ya. Tapi karena kita ada di situ, ada garam. Ya. Roh jahat itu tadi nggak berani. Kuman-kuman itu nggak berani. Tersingkir, roh jahat. Tersingkir. Contoh begini, contoh yang paling ringan, contoh yang paling nyata. Di satu rumah, ya, semua orang belum bertobat. Bapak, mama, anak-anak yang belum bertobat. Tapi ada satu anaknya yang sudah bertobat. Anak yang satu yang di dalam rumah ini, dia menjadi garam di rumah itu. Haleluya. Ketika dia menjadi garam di rumah itu terlindungi. Amin. Amin. Rumah itu terlindungi. Karena dia berdoa, dia akan menggarami rumah itu. Amin. Roh jahat tidak bisa dekat. Walaupun yang lain belum. Tapi karena ada satu di situ garam. Jadi seperti pengawet tadi, kuman-kuman nggak bisa dekat. Ya, kuman nggak bisa dekat. Haleluya. Kalau di rumah sakit pun, kalau saudara kalau ada luka, mereka bersihkan pakai Air garam. Atau air harus dibersihkan, ya, disterilkan. Kenapa? Karena kuman-kuman memang nggak tahan sama garam, ya. Sekaligus kenapa pengetahuan kita supaya kita mengerti fungsi garam itu, ya. Jadi alangkah baiknya, alangkah indahnya
kehadiran orang Kristen. Amin. Amin. Ya. Kalau orang Kristen ada di dalam suatu kampung, Haleluya. kampung itu digarap. Kalau orang Kristen ada di satu keluarga, keluarga itu digarap. Kalau orang Kristen ada di suatu desa, digarap. Atau ada suatu provinsi, di satu kota, Suatu universitas. suatu kampus, suatu tempat pekerjaan, bahkan di suatu negara. Kalau ada orang Kristen pasti berbeda. Haleluya. Kenapa berbeda? Karena dia akan menjadi garam di tengah-tengah itu. Ya, dia akan bisa mengawetkan aman. Gak ada yang bisa masuk yang jahat. Ya. Selain dia dirindukan karena rasanya enak, dia juga bisa jadi mengawetkan, menjauhkan yang jahat. Alangkah indahnya ya. Makanya dikatakan Tuhan, kamu adalah Garam dunia. artinya apa? Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Makanya dikatakan, jika kita melayani Tuhan dengan cara ini, pasti dihormat manusia, dikenal Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi berkat. Jadi berkat kita, pasti jadi berkat. Ya. Tapi ingat satu kuncinya, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Ada penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Ada penolong. Kita nggak bisa melakukannya. Kenapa begini? Karena jika kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, kita jadi sombong. Kita merasa itu kekuatan kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus, kita nggak bisa sombong. Haleluya. Kita jadi bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan pakai aku di keluargaku. Tuhan, terima kasih Tuhan pakai aku di lingkungan kerjaku. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai aku di kampungku, di desaku. Jadi hanya rasa syukur yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan memakai kita menjadi garam di tengah-tengah di mana kita berada, di pekerjaan, ya, di mana-mana pun. Kita hanya bisa bersyukur bahwa Tuhan pakai kita. Gak ada rasa sombong. Karena tahu kita itu hanya alat. Amin. Kita hanya alat. Tuhan yang memakai kita. Ya. Maka dikatakan kamu adalah garam. Selanjutnya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan Diinjak orang. Nah, ini lagi. Kenapa ada orang Kristen yang terhina, yang dibuang dan diinjak orang? Kenapa ada orang Kristen? Karena mereka Kristen hanya di KTP-nya saja. Ya. Mereka hanya Kristen di KTP-nya saja. Mereka nggak mengerti menjadi Kristen itu punya misi. Haleluya. Misinya menjadi garam. Tak punya, mereka tak punya misi. Mereka pikir menjadi Kristen itu hanya cukup datang ke gereja, baru pulang. Datang hari Minggu, baru pulang. Ya. Nggak cukup. Kita nggak ada. Kalau hanya itu kita nggak punya misi. Kita harus punya misi. Menjadi garam dan terang dunia. Ya. Kalau nggak kita nanti terhina, pasti dibuang dan diinjak orang. Pasti. Ya, pasti. Jadi perhatikan hidup. Kita harus punya misi, perhatikan hidup. Apa kira-kira yang bisa saya berikan ya untuk orang-orang di sekitar saya? Kelembutankah, kerendahan hatikah, murah hatikah? Apa yang mereka perlukan? Doa kah? Iya, doa Kak, itu sama itu. Kita harus jadi berkat, karena intinya jadi berkat. Jadi berkat intinya. Ya. Jadi berkat. Jadi berkatlah kita. Kalau kita jadi berkat, ya pasti dibuang di meja orang. Kalau kita jadi berkat seperti kesaksian Ibu WL tadi, itu aja akan kita terima nanti. Amin. Kita terima nanti kalau kita jadi berkat. Jangan takut. Jangan berpikir begini. Apa balasannya yang kita terima? Belum nampak balasannya kalau kita tunggu-tunggu dari manusia. Enggak. Haleluya.
Tunggu balasannya dari Tuhan. Tuhan nanti akan membalas. Amin. Amin. Ya. Tuhan akan membalas. Kenapa? Karena firman Tuhan ada mencatat Tuhan tidak mau Diutangi. Iya, ada ayatnya itu. Ayat itu di Mazmur itu ayatnya. Tuhan nggak mau berhutang. Di Mazmur tadi Amsal ada ya. Tuhan tidak mau berhutang. Ya, nanti mungkin ya bisa siapa yang ingat ayatnya itu. Tuhan tidak mau diutang. Tuhan nggak mau berhutang. Apa yang kita beri pasti Tuhan kembalikan. Ya. Ayo kita baca ayat selanjutnya lagi. Di ayat 14. Di ayat 14 apa dikatakan? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Begini. Ya. Manusia tidak ada yang suka tinggal di dalam gua gelap-gelap. Iya. Ada manusia yang suka gelap-gelap? Setan suka di situ. Iya, setan suka di situ. Roh jahat tidak suka di situ. Ya. Manusia diciptakan hidup di dalam terang. Roh jahat yang diciptakan hidup apa? Mereka hidup dalam gelap. Kita hidup dalam terang. Ya. Dalam gelap manusia tidur. Gak ada beraktivitas, tidur. Kalau manusia beraktivitas dalam terang, Amin. Amin. mata kita diciptakan Untuk melihat terang. iya. Kalau gelap, mata kita akan berfungsi. Ya. Jadi terang ini kita harus mengerti dulu. Kalau dikatakan kamu adalah terang dunia, kita harus mengerti bahwa terang itu kita ini diciptakan hidup di dalam terang. Sama seperti ikan diciptakan hidup di dalam air. Manusia diciptakan di dalam terang. Mata manusia dirancang di dalam terang, nggak di dalam gelap. Karena mata kita nggak berfungsi dalam gelap, nggak berfungsi. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa dalam gelap. Kita manusia ini berfungsi di dalam terang, diciptakan di dalam terang. Ya, makanya dikatakan kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Artinya manusia ya harus ya terang itu apa dikatakan menyenangkan ya, membuat manusia bisa beraktivitas. Artinya terang itu ya memberikan apa namanya teladan, itu maksudnya teladan, memberikan contoh, itu arti terang. Karena ada terang maka kita bisa melihat, kita bisa melakukan apa yang perlu dilakukan karena ada terang. Itu artinya terang, artinya teladan, penunjuk arah. Kalau nggak ada terang, kita nggak tahu arah. Ya, kita nggak tahu arah. Ya. Coba lihat diri kita, apa kita sudah jadi teladan? Hah? Belum jadi teladan. Ya, kita lihat diri kita. Ya, memang ya teladan pertama itu pemimpin, ya bisa pemimpin negara, pemimpin kepala lah, itu artinya teladan. Tapi hal-hal yang paling kecil ya di rumah dulu. Teladan pertama di rumah siapa? Bapak. Iya, orang tua. Kalau orang tua nggak menjadi terang, kalau orang tua nggak menjadi teladan, macam mana? Ya. Bagaimana mengharapkan anak-anaknya suka ke gereja, orang tua nggak pernah ke gereja? Bagaimana mengharapkan anak-anak mau membaca Alkitab, orang tua nggak pernah baca Alkitab? Mengharapkan anak-anak mau berdoa, orang tua nggak pernah berdoa. Itu arti teladan, itu arti terang. Ya, nggak bisa. Jadi kita sebagai orang tua harus jadi teladan dulu sama anak-anak kita di rumah. Ya, kemudian siapa? Kemudian anak-anak itu yang diharapkan anak sulung. Anak sulung itu sangat diharapkan menjadi teladan bagi adik-adiknya. Ya, makanya anak sulung pun ada berkat khusus. Amin. Ya, jadi teladan. Di sekolah, anak-anak Tuhan harus jadi teladan. Haleluya. Ya, di sekolah juga anak-anak Tuhan
Jangan justru anak Tuhan, orang Kristen yang menyontek. Ya, justru orang Kristen yang menyontek di sekolah, nggak jadi teladan. Yang paling ribut pula lagi. Yang paling ribut pula kan. Ya, nggak boleh. Justru orang-orang Kristen jadi teladan. Teladan apa? Teladan karakter. Bisa dicontoh. Iya, cara berpakaiannya rapi, yang sopan, ya. Bahkan yang sangat penting, teladan di tempat ibadah. Jadi kalau gembalanya udah nggak jadi teladan, ya maaf-maaflah jemaatnya pasti ya nggak tahu dia jemaat. Sedangkan gembalanya menjadi teladan, jemaatnya belum tentu mau mengikuti. Belum tentu. Gembalanya jadi teladan, apalagi gembalanya nggak teladan. Kalau gembalanya juga ikut udah pesta berhala, ya macam mana jemaat? Kalau gembalanya merokok, Ya gembalanya merokok, ya pasti jemaat. Ada istilah itu pepatah. Apa itu? Murid guru kencing. Tidak sopan bilang. Saya. Iya kan? Itu pepatah apa itu? Jadi berlari katanya. Ya artinya kalau gurunya nggak benar, muridnya lebih parah. Muridnya lebih nggak benar lagi. Iya lebih nggak benar lagi. Ya. Kalau gurunya, jadi artinya apa? Menjadi terang itu menjadi teladan. Ya. Tadi dikatakan garam bukan teladan, beda. Garam itu disukai orang dan bisa menjauhkan orang dari yang jahat. Tapi kalau dikatakan terang itu teladan, ya. Karena terang itu menunjukkan arah. Dari mana kita tahu arahnya ke sana? Karena ada terang. Kita bisa melihat, oh ini benar, oh ini jalannya memang. Karena apa? Ada terang kita lihat. Pernah saudara apa? Ke satu daerah, ya? Karena gelap, nggak nampak penunjuk jalannya, jadi nyasar. Pernah kan? Pernah. Pernah. Kenapa? Karena waktu kita melewati jalan itu siang, jadi terang, nampak jalannya. Oh ini beda-bedanya. Pak, tapi waktu kita melewati jalan itu malam agak gelap, kita jadi nggak nampak jalan itu. Jadi kita bisa kesasar. Jadi artinya apa? Terang itu menunjukkan arah. Ada yang kita ikuti, teladan. Itu artinya ya. Baru dikatakan yang ketiga apa? Kota yang terletak di atas Gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Selama ini kita sering dengar hanya terang dan terang. Tapi ternyata ada 3 kota yang terletak di atas gunung. Ada 3 ternyata. Bahkan ada 4 nanti. Dikatakan seperti kaki Dian. Ada 4 kaki Dian yang diletakkan. Jadi perhatikan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya agak sulit memberikan contohnya. Ada yang kita tahu di sini kota yang terletak di atas gunung yang bisa dilihat. Contohnya ada yang bisa kita tahu. Gunungnya aja yang masih tahu. Iya ya. Ya. Kota yang mudah dilihat. Kota besar. Ya. Kita katakan kota Jakarta. Baru-baru ini saya dari Jakarta. Ya. Saya lihat banyak sekali gedung-gedung tinggi. Banyak sekali gedung-gedung tinggi. Saya rasa Medan, ya saya rasa Medan ini 10 tahun lagi pun belum tentu bisa seperti Jakarta. Belum tentu. Banyaknya gedung tinggi ya. Atau seperti mungkin kota-kota besar di Shanghai, Beijing, atau New York, kota-kota banyak gedung-gedung tinggi. Mudah dikenali. Kenapa? Banyak gedung-gedung. Itu artinya maksudnya kota yang terletak di atas gunung, mudah dikenali. Mudah dikenali, mudah dilihat orang. Seperti kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi, mudah dikenali. Jadi orang mudah mengenali kita karena kebaikan kita. Ya, orang mudah mengenal kita karena kebaikan kita. Haleluya. Orang mudah mengenal kita. Oh di sana ada seorang yang baik, begini. Oh iya, saya tahu. Pasti bapak ini. Mudah dikenali karena kejujurannya juga. Iya, itu maksudnya. Mudah dikenali. Karena punya ciri khas. Iya. Sekarang siapa menteri yang terkenal? Purbaya. Iya. Kenapa bisa terkenal dia?
Karena dia seperti kota yang terletak di atas gunung. Kenapa dia bisa terkenal? Mudah dikenali itu artinya kota yang terletak di atas gunung. Semua orang bisa melihat karakternya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, nggak mungkin. Macam mana kita mau menyembunyikan ketenaran menteri yang baru ini, menteri keuangan yang baru ini? Mana bisa? Pasti terkenal. Kenapa? Karena kita lihat pekerjaan dia berbeda dari menteri-menteri lain. Berbeda. Ya, terkenal. Kenapa Jokowi bisa terkenal sampai ke mancanegara? Ya, karena mereka lihat Ya, ciri khasnya. Ya. Coba dikatakan, ditanya sama kita, ditanya siapa presiden negara yang nggak terkenal? Presiden Tanzania lah atau presiden Zimbabwe, kita nggak tahu kan? Tapi coba tanya siapa presiden Amerika, pasti kita tahu. Donald Trump. Iya, tapi coba tanya siapa presiden Tanzania. Ada negara Tanzania kan? Ada. Kita nggak tahu siapa presidennya. Atau siapa presiden Somalia. Nggak ada prestasinya. Iya, karena nggak terkenal. Karena nggak kota yang terletak di atas gunung. Itu maksudnya. Makanya firman Tuhan ada mengatakan ternama, terpuji, dan terhormat. Ternama, terpuji, dan terhormat itu ada di Yeremia. Ya, aku akan mengangkat engkau menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Haleluya. Ya, ada yang nanti kita buka. Itulah maksudnya garam dunia, terang dunia, dan kota yang terletak di gunung. Itu artinya orang yang terkenal. Terkenal kita karena kebaikan kita. Ya, bukan terkenal kita karena kejahatan kita, bukan. Karena kota yang terletak di atas gunung mudah dilihat, terkenal. Kota apa yang di atas gunung itu? Kota ini. Kenapa? Semua orang bisa lihat. Haleluya. Kalau tanya, kota apa yang paling besar di Indonesia? Kota Jakarta. Kenapa? Orang bisa lihat kota itu punya gedung-gedung tinggi. Orang bisa lihat. Kenapa? Karena ada prestasinya kota yang terletak di atas gunung. Coba saya tanya dulu. Perhatikan baik. Rasa anak sekolah pun tahu ini. Mana lebih mudah? Membangun kota di bawah gunung atau membangun kota di atas gunung? Yang lebih mudah dibawa lah. Mana lebih mudah? Nggak capek-capek ngangkat bahannya ke atas. Iya, betul. Pernah lihat kastil? Tahu kastil? Ya, kastil itu di mana dibangun? Di bawah bukit atau di atas bukit? Di atas. Di atas bukit. Iya. Oh, kastil. yang paling terkenal tembok Cina lah dulu. Iya. Kastil-kastil di Eropa itu megah-megah. Itu nggak ada di bawah bukit dibangun, di atas bukit-bukit. Dulu sempat saya berpikir, ngapain dari bangun ini di atas bukit-bukit tinggi? Ngangkat bahannya udah payah ini, katanya. Ya, kastil-kastil yang terkenal. Nanti bisa Google itu, di atas bukit dibangun. Bahkan di bawahnya ada jurang yang dalam. Tapi di atasnya bisa ada kastil. Ya, kastil. Kenapa? Karena mereka mau terkenal. Supaya bisa dilihat semua orang. Mereka punya visi. Iya. Kenapa dibangun? Oh, itu kastil Raja Anu. Bisa dibangun, itu menunjukkan kehebatannya. Dia hebat bisa membangun demikian. Tapi untuk membangun itu sulit, nggak gampang. Nggak gampang karena membangun di atas bukit dan membangun di atas gunung lebih sulit daripada membangun di bawah. Artinya apa? Untuk menjadi terkenal itu nggak gampang. Payah untuk menjadi terkenal. Ada harga yang Harus dibayar. Ya, ada harga yang dibayar untuk menjadi terkenal. Jadi kalau kita juga mau terkenal, ya, kita bayar harga. Kristen. Bayar harga yang tadi harus mau rendah hati, mau murah hati, mau lemah lembut, harus mau. Ya, harus mau kita melakukan semua itu. Kita lanjutkan lagi ayat selanjutnya, yuk. Ayat 15. Perhatikan. Ayat 15.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikan baik. Pelita, tahu pelita? Pelita itu artinya Lampu. lampu. Pelita lampu. Ya. Tidak meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Artinya gini, lampu kalau zaman dulu itu ada tempatnya. Nama tempatnya itu kaki dian. Dia ada tiang-tiang, ada tiang, ya. Itu namanya kaki dian, ada tiangnya tinggi, baru ada gini dia. Ada diletakkan lampu. Itu namanya kaki dian. Kalau gantang itu mungkin meja-meja lah mungkin. Nah, atau diletakkan di bawah meja. Nggak mungkin diletakkan lampu di bawah meja, ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lampu lalu meletakkannya di bawah gantang atau di melainkan dari segi dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ya. Tadi disampaikan oleh Elin tadi ya. Kalau kita sudah menjadi terang, kalau kita sudah menjadi garam, kalau kita sudah menjadi kota yang terang atas gunung, ya. Kalau kita tadi lampu itu terang nggak? Terang kan? Terang. Kalau lampu yang terang, seperti ini lampu ini terang, letaknya di mana ini? Di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Supaya bisa terang. Menerangi semua. ruangan. Iya. Supaya bisa terang semua. Nggak mungkin di bawah. Harus terang semua. Perhatikan baik. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita di bawah gantang, melainkan di sampingnya. Begini maksudnya. Kalau kita sudah menjadi terang, ya, pasti Tuhan mengangkat kita. Ya, itu maksudnya. Kalau kita sudah menjadi garam, sudah menjadi terang, ya, pasti Tuhan mengangkat kita. Diangkat Tuhan kita nanti. Sama seperti Yusuf. Haleluya. Yusuf setia. Diangkat Tuhan menjadi perdana Menteri. Sama seperti Daniel. Haleluya. Daniel setia di dalam jam doanya, di dalam kekudusannya. Diangkat Tuhan juga jadi perdana Perdana menteri. Menteri. Ya. Pasti diangkat Tuhan. Daud, perhatikan baik. Tidak pernah bercita-cita jadi raja. Gak ada ayat mencatat Daud bercita-cita jadi raja. Gak ada. Gak ada pernah Daud bercita-cita. Gak ada pernah. Dia hanya menggembalakan 2 ekor, 3 ekor domba. Gak ada pernah bercita-cita. Suatu saat nanti bakal jadi raja. Gak ada pernah bercita-cita. Haleluya. Tapi dia setia. Memuji Tuhan. Setia memuji Tuhan, setia dalam kebenaran. Tuhan angkat perlahan-lahan menjadi pembawa senjata Saul. Ya, dari situ dia pertama. Pertama dia dari pemain musiknya, pemain musik untuk Saul. Supaya kalau Saulnya lagi sakit, dia main musik, Saulnya bisa agak tenang. Chef itu diangkat jadi pembawa senjatanya. Ya, perlahan-lahan. Baru diangkat, mungkin diutus untuk pergi perang, diutus. Ya. Tidak pernah. Tapi ketika dia menjadi garam dan jadi terang, Daud, lama-lama Tuhan angkat jadi raja. Tuhan angkat. Haleluya. Ya. Ada waktunya Tuhan angkat kalau kita setia. Ya. Tuhan angkat. Banyak lagi contoh-contoh di Alkitab. Ya, yang Tuhan angkat. Ya. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Ke bangsa-bangsa Tuhan angkat. Banyak saksian anak-anak Tuhan yang dari kampung-kampung, tapi karena setia melayani Tuhan, Tuhan bawa keliling dunia dia untuk menjadi pemberita Injil. Banyak saksian. Tuhan angkat. Kalau sudah waktunya nanti kita menjadi garam terang dua, pasti Tuhan angkat kalau sudah waktunya ya. Tuhan yang membuat menentukan waktunya. Ya. Ayat selanjutnya di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuannya hanya satu, supaya Bapa dimuliakan. Amin. Jadi perhatikan baik. Kalau kita menjadi garam dan terang, ya, kalau kita menjadi garam dan terang, kita dimuliakan. Dan kita mengambil kemuliaan itu untuk diri kita,
kita bersalah di hadapan Tuhan. Perhatikan, kalau kita sudah menjadi garam dan terang, dan kita dimuliakan, arti dimuliakan, dihormat manusia kita dihormat manusia, tapi kemuliaan tadi kita ambil untuk diri kita berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tujuannya hanya satu di sini, supaya mereka memuliakan Bapamu ya Di surga. Haleluya. Kita kembalikan kemuliaan tadi kepada Bapa di sorga. Jangan ambil untuk dirimu. Ya, banyak sekarang, perhatikan banyak. Ini saya dengar banyak kesaksian. Kenapa banyak gembala-gembala anak-anaknya pada nggak beres? Kenapa? Banyak gembala katanya anak-anaknya pada nggak beres. Anak-anaknya jatuh dalam dosa, jatuh ke dalam ini. Bahkan ada gembala besar, saya nggak sebut namanya, anaknya bunuh diri. Ada gembala besar, dia menikah. Kenapa? Karena kadang-kadang hamba-hamba Tuhan ini mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka mendapat kemuliaan, terkenal begini-begini. Mereka menarik kemuliaan itu untuk dirinya. Enggak memuliakan Tuhan. Seharusnya kembalikan kemuliaan itu sama Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Ya, kalau Tuhan yang dimuliakan, ya, nggak ada cara iblis bisa masuk. Kalau kita mencuri kemuliaan untuk diri kita, ya, iblis bisa masuk, bisa rusak. Ya. Jadi kalau ada orang memuji kita, jangan oh terima kasih, jangan gitu. Jangan bilang terima kasih. Ya. Kalau ada orang memuji kita, terpujilah Tuhan. Kembalikan sama Tuhan kemuliaan. Kita katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Harus Tuhan yang kita puji. Ya. Ayo kita buka di Yeremia 13 ayat 11. Oh, Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 9. Yeremia 33 ayat 9, ya. Yeremia 33 ayat 9, ya. Yeremia 33 ayat 9. Jadi itulah ya, supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Ayo. Yeremia 33 ayat 9 yang sama-sama kita baca, ya. Dan kota ini 3, 2, 1. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kejahteraan yang kulakukan kepadanya. Kepada kita akan menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Itu bagian kita. Ya, itu bagian kita. Imani. Ini bagian kita, ternama, terkenal, menjadi kota di atas gunung, terpuji, terhormat, menjadi garam dan terang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini yang mengajar kami bagaimana menjadi garam dan terang dunia, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami tidak mampu, Bapa. Kami butuh pertolongan Roh Kudus. Tolong kami, Roh Kudus. Makasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Siang hari ini kita diajari oleh firman Tuhan bahwasannya orang Kristen harus punya visi dan misi. Amin. Amin. Jadi kalau mungkin kita lahir sudah Kristen dari orang tua kita, nah otomatis kita lahir dan dibesarkan menjadi Kristen. Lalu kita menganggap kekristenan itu hal yang sewajarnya atau hal yang biasa-biasa. Tetapi pada siang hari ini, mau kita dilahirkan di kandung dari Kristen, ataukah kita
sebelumnya tidak menjadi Kristen tetapi sekarang sudah menjadi Kristen, bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, seorang Kristen harus punya visi. Visi itu tadi tujuan. Dan misi itu apa? Misi itu apa? Cara untuk mencapainya. Haleluya. Orang Kristen harus punya visi dan misi, punya tujuan. Tujuannya bagaimana Kristen itu, seorang Kristen itu harus menjadi garam dan terang dimanapun berada. Tadi sudah dibahaskan, mau kita di sekolah, mau kita di pekerjaan. Nah, salah satu contoh, saya di pekerjaan, saya seorang yang berjualan. Lalu orang-orang di sekitar saya berkata, "Ibu, kenapa setiap hari Minggu Ibu tidak berjualan? Bukankah hari Minggu waktunya orang banyak belanja?" Lalu saya di situ bersaksi, "Iya, saya Kristen, saya beribadah di hari Minggu." Nah, menurut yang saya pelajari di Kristen, 6 hari kami sudah diberi waktu untuk melakukan apa yang bisa. Tetapi 1 hari bagi kami itu adalah hari untuk memuliakan Tuhan. Oh, apakah tidak sayang Ibu? Kalau saya percaya ketika Tuhan berkata di firman-Nya, berhenti 1 hari, Tuhan sudah menjamin hidup kami. Oh, begitu ya Ibu. Nah, otomatis di pekerjaan saya bisa bersaksi. Amin. Amin. Saya bisa bersaksi. Semalam kemarin saya dikatakan, "Oh, begitukah? Jadi di waktu puasa, saya pedagang pakaian. Di waktu puasa itu meledaknya berjualan. Saya katakan, sekalipun di malam takbiran, waktunya orang berbelanja bisa-bisa. Di malam takbiran, saya tetap berhenti." Wow, dikatakan orang itu, "Apakah sampai sedemikian Ibu?" Ya, buktinya saya lakukan firman Tuhan. Tuhan jamin hidup kami. Tuhan buat tidak berkekurangan. Amin, amin. Saya katakan, "Iya ya Bu, begitukah orang Kristen?" Ya. Nah, jadi tadi Kristen itu punya visi dan misi. Visi punya tujuan menjadi garam dan terang. Misi bagaimana untuk mencapainya. Bagaimana untuk mencapainya, orang Kristen harus siap bayar harga. Amin. Tetapi di dalam siap membayar harga, Tuhan tidak pernah berutang, tidak. Kalau logika berkata saya pedagang tadi, "Ya sayang lah ya, gak apa-apa lah, Tuhan itu kan baik, Tuhan itu bisa diajak kerjasama kok. Kalaupun aku jualan di malam takbiran, pasti saya gak dihukum." Tuhan tidak hukum, tetapi berkatnya tidak nyata. Kau terima sekarang contoh 5 juta malam ini, tetapi berkat yang lain tidak diusul. Serius saudaraku, di waktu tahun-tahun yang lalu, ini mulai bermain logika atau firman. Nah, saya katakan, "Aduh Tuhan, 1 malam 8 juta ini, maaf ya Tuhan untuk kesombongan." Tetapi saya mau tegak berdiri karena ada Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, "Dapatmu pun sedih itu hari ini, tetapi jika yang lain, masih banyak berkat-berkat yang lain yang tidak bisa kau lihat secara sekarang." "Iya Tuhan ya, saya siap Tuhan." Lalu kami berhenti. Tidak. Sudah kami buat keputusan. Nah, itu masih contoh kecil untuk orang Kristen. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Mungkin diajaklah untuk korupsi. Nah, ada kemarin saya baca di TikTok ya, berhenti dari dari pekerjaan bank karena lingkungannya itu di salah satu bank itu mereka pandai untuk mengurangi uang nasabah. Hanya 0,0 mereka bisa meraih keuntungan. Nasabah tidak merasa rugi, tetapi mereka bisa memainkan apa itu yang dimainkan itu 0, saya tidak merasa kehilangan uang karena yang diambil 0, dari yang satu lagi 0,0. Lalu satu orang dari tengah-tengah mengetahui itu, dia tidak sanggup. Karena ketika dia tidak mau, dia tersingkir. Lalu dia resign dari pekerjaan itu. Nah, mungkin ada banyak lagi. Haleluya. Jadi orang Kristen harus siap bayar harga. Tetapi dengar baik-baik, firman Tuhan tadi berkata, Tuhan memperhitungkan itu
Haleluya, mungkin engkau di sekolah. Nah, kawan-kawanmu mengajak hal-hal yang ada. Muda-mudi kita ya, si Calvin itu ya, di sekolah, maaf, sampai asap rokoknya dia hembuskan di wajahnya supaya dia bisa menikmati baunya, aromanya itu. Dia hembuskan, dia bertahan. Bahkan dia minta pindah dari orang tuanya. Tolonglah Pak, pindahkan aku dari situ, nggak sanggup. Semua menghina dia, mentertawakan dia. Tetapi si abangnya berkata, nggak perlu kau pindah, engkau hanya perlu kuat. Nah, minta engkau dikuatkan Tuhan. Nah, tidak jadi pindah, tetapi dia bisa menjadi saksi. Haleluya. Banyak. Mau engkau anak sekolah, engkau diuji supaya menjadi saksi. Mau kita ibu rumah tangga pun kita diuji. Mau engkau bekerja pun engkau diuji. Haleluya. Jadi orang Kristen tadi punya visi dan misi. Jika saat ini mungkin atau saudara-saudara kami yang di online merasa kekristenan itu biasa-biasa, tidak. Tuhan Yesus memanggil kita tidak untuk menjadi yang biasa-biasa, tetapi Tuhan Yesus memanggil setiap orang-orang percaya kepada Yesus untuk boleh menjadi saksi. Amin. Menjadi saksi. Jadi tadi tujuannya tadi, ketika kita diberkati, ketika kita sudah mulai terkenal, haleluya, nama Tuhan dimuliakan. Dulu saudaraku, saya tidak mengerti bagaimana mencuri kemuliaan Tuhan. Oke, apa yang bisa saya dapat akan saya coba bagikan. Bagaimana kira-kira yang mencuri kemuliaan Tuhan? Ini contoh pelayanan. Di saat seseorang mungkin membuka pelayanan atau mungkin diberi dia kesempatan untuk melayani musik lah, WL lah, pembawa firman lah, pertama-tama dia bertegur lutut di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong urapi. Tuhan, tolong engkau lebar kata-kata lewat mulutku. Tuhan tolong. Nah, di saat seseorang itu mulai diangkat Tuhan, dia berseru-seru, bertegur lutut untuk meminta pertolongan Tuhan, lalu mulailah terkenal. Nah, seperti tadi kan, dibuat Tuhan terkenal. Dulu sampai pernah Bapak Stukir ketawa lelucon saya. Kami pergi ke Beras lagi buah belanja. Saya pakai masker dong, saya katakan kepada Bapak. Datang guruku, mesti kali mama ini pakai masker. Nanti salah satu yang melihat mama live di TikTok jumpa pula di situ. Ketawa si Bapak itu lelucon ya. Itu sekedar intermezzo lah. Nah, karena memang ketika seseorang setia melayani dalam musika, dalam WLK, dalam apa, ada waktunya diangkat Tuhan. Nah, ini dia caranya yang mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika seseorang sudah merasa mahir, WL dia mahir, dia musik dia mahir, dia khotbah dia mahir dia. Mulai dia terkenal, mulai dia diundang. Lalu yang tadinya dia berlutut minta pertolongan diurapi Tuhan, ketika sudah mulai terkenal, tidak berdoa lagi. Ini saya ditegur loh. Saya ditegur ini. Saya serius ditegur firman pada siang hari ini, supaya Roh Kudus mengingatkan saya supaya saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Lalu saya sudah merasa mahir memainkan WL, membawa WL, tidak mengundang Roh Kudus lagi, supaya Roh Kudus mengurapi saya. Ini berarti kenapa? Saya merasa apa yang saya buat itu sudah berasal dari diri saya. Gak usahlah berdoa panjang-panjang. Ini Bapak pun semua kita ditegur Tuhan. Gak usahlah berdoa panjang-panjang, toh juga saya bisa. Nah, itu salah satu contoh yang mencuri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tetapi firman Tuhan tadi, yang kita dijadikan garam, yang kita dijadikan pelita, yang kita dijadikan kota di atas gunung, yang kita dijadikan apa tadi? Yang di atas kaki dia pelita. Kaki dia ya, saya apakan dulu. Ini bisa kita lihat, boleh di-searching rumah Tuhan bait suci yang didirikan Salomo. Nah, ini boleh dicari di Google, di apalah. Bagaimana itu kaki Dian? Tadi kita kan bercerita kaki Dian. Boleh dicari bait suci yang didirikan Salomo, ada kaki Diannya. Kaki Diannya itu ada tiang, ada satu tiang. Lalu ada seperti gini dia, melengkung melengkung gini satu. Lalu ada di situ apanya? Lirik, kalau di
Kalau di sekarang ini mungkin yang bisa dilihat lilin-lilin, tetapi dulu obor-obor. Obor. Jadi kaki dia berdiri tinggi. Lalu ada satu garis, tetapi dari benda itulah ya. Lalu dibuat di situ obor-obor. Dulu minyaknya itu kemenyan mur. Minyaknya lampu itu katanya di bait suci itu menyala 24 jam. Nah, jadi kekinian itu harus lebih tinggi dari perabotan yang lain. Itu maksudnya, nggak mungkin pelita dibuat di bawah gantang, tetapi dia di atas kaki dia. Itu maksudnya. Pelita itu demikianlah orang Kristen. Jika waktunya Tuhan mengangkat, amin. Jika waktunya Tuhan membawa kita dikenal orang, Tuhan akan bekerja dengan caranya. Jadi tugas kita, bagaimana kita menjadi saksi itu aja dulu. Bagaimana saksi di sekolah, bagaimana saksi di pekerjaan, bagaimana saksi dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Haleluya, waktunya Tuhan akan mengangkat setiap anak-anaknya. Terpuji nama Bapa di surga, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Engkau luar biasa bagi kami, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau memanggil, menjadikan kami Bapa, menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan Yesus. Bukan supaya biasa-biasa, tetapi Tuhan Yesus punya tujuan, punya rencana yang besar untuk setiap kami Bapa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman kami mau. Kami mau Bapa belajar menjadi garam, belajar menjadi terang. Dan ketika waktunya Tuhan, sama seperti Daud diangkat Tuhan. Bukan karena dia punya keluarga dari seorang raja, tidak. Tetapi karena Daud punya kecintaan, kerinduan untuk memuji-muji Tuhan di dalam pekerjaannya menggembalakan domba ayahnya. Demikian Daniel setia berdoa, mempertahankan jam doanya sampai diperhadapkan kepada perapian yang menyala-nyala supaya dia meninggalkan doanya. Tetapi Daniel tetap memilih berdoa menyembah kepada Tuhannya. Maka Daniel diangkat Tuhan. Demikian Yusuf Bapa. Dia mempertahankan kekudusannya, tidak berzina dengan istri Potifar. Dia lari dari dosa itu. Bayarannya dia harus dimasukkan kepada penjara. Tetapi waktunya Tuhan mengangkat Yusuf supaya menjadi perdana menteri. Artinya lunas. Tuhan tidak mau berutang. Apa yang dikerjakan dari bumi akan dikerjakan dari surga. Amin, amin. Apa yang diperbuat anak-anak Tuhan di bumi akan dibayar Tuhan lunas. Tuhan tidak mau berutang. Tuhan mau menjadikan setiap kami menjadi garam dan terang. Tuhan mau orang-orang Kristen mempunyai visi dan misi di dunia ini Bapa, supaya nama Tuhan dimuliakan. Mungkin Bapa kami tidak berani menginjili orang-orang pintu ke pintu, tetapi lewat kehidupan rumah tangga kami, kehidupan kami pribadi Bapa, orang-orang bisa melihat benar Kristen itu agama yang sesungguhnya. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Ini doa kami Bapa, dimuliakan Engkau. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami yang mendengar. Semua kami mendapat bagian yang sama ketika kami mau melakukan firman itu. Berkati anak-anak-Mu yang di online, walaupun tidak seberapa yang masuk ke live kami, tetapi kami melihat ada beberapa orang yang setia mendengar firman-Mu. Ada orang-orang yang benar-benar mau mendengar kebenaran firman. Berkati mereka Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang di online. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan berkati. Apapun yang menjadi cita-cita mereka Engkau berkati. Tuhan yang meneguhkan firman, Tuhan yang memberkati firman itu. Diberkati anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami mau memberi persembahan kami. Berkati tangan-tangan kami, kuduskan persembahan kami Bapa. Seberapapun yang bisa kami beri, tujuan kami hanya satu. Apapun yang kami miliki, itu semua untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mempersembahkan persembahan kami. Bersama dengan saya kita katakan amin. Shalom. Kami tutup ya saudaraku. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.